Navigasi bab 541-550. Baiklah, aku setuju dengan semuanya. Ketika Ye Feng mengatakan ini, semua orang tercengang. Semua setuju. Luo Jingyuan dan yang lainnya menghentikannya. Saudara Ye, bagaimana mungkin kamu setuju? Bukankah syarat yang dia sebutkan agak terlalu berat? Ya, bagaimana bisa kau berlutut di hadapan Tang Fusan? Siapa dia? Apa dia pantas membuatmu berlutut? Syarat terakhir bahkan lebih keterlaluan. Kau tidak boleh melangkah ke Yang Cheng seumur hidupmu. Bukankah ini terlalu berlebihan? Ya, jika kamu setuju dengannya, kamu akan terjebak di tempat kecil di Zonghai selamanya. Aku jelas tidak setuju. Bukankah hanya keluarga Ye? Paling-paling, kita akan melawan mereka sampai mati. Adapun orang-orang Wei Changfeng, mereka mulai mengejek dan mencemoohnya. Sepertinya Tuan Ye cukup bijaksana. Jika kau menyerah lebih awal, setidaknya kau bisa menyelamatkan separuh hidupmu. Tuan Wei terlalu baik padamu. Dia hanya melarangmu menginjakkan kaki di Yang Cheng dan tidak membunuhmu. Kau seharusnya berterima kasih. Kekuatan Tuan Wei saja sudah sangat kuat. Jika ditambah dukungan keluarga Ye, siapa di Yang Cheng yang bisa menandinginya? Anak laki-laki dari Zonghai berani mempersenjatai Tuan Wei. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wei Changfeng mengangkat tangannya untuk menyela semua orang, menatap Ye Feng. Karena kalian sudah setuju, maka saya belum selesai berbicara. Ye Feng memotongnya, aku bisa menyetujui 3 syaratmu, tapi kau harus menyetujui salah satu syaratku terlebih dahulu. Wei Changfeng menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kondisi apa? Ye Feng menarik kursi dan duduk. Berlututlah dan akui aku sebagai ayah baptismu. Apa katamu? Tatapan Wei Changfeng langsung berubah tajam. Bahkan orang-orang yang berdiri di belakangnya melotot ke arahnya. Ye Feng memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Kalau kau mengakuiku sebagai ayah baptismu, aku akan menyetujui syaratmu. Wajar saja kalau seorang ayah baptismu memanjakan anak baptisnya. Kalau tidak, aku tidak punya alasan untuk menyetujui permintaan sebodoh itu. Wei Changfeng menggertakkan giginya. Kau mempermainkanku. Ye Feng menahan tawanya. Jangan marah, kalau kau mengakuiku sebagai ayah baptismu, seharusnya aku yang menderita. Lagi pula, kau sudah sangat tua. Kalau suatu hari kau tiba-tiba meninggal, aku, sebagai seorang ayah, harus mengunjungi makam putraku. Betapa sialnya itu, ya. Lu Xiaoya, Liu Ling, dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Orang ini sangat saleh bahkan saat dia menggoda orang lain. Luo Jingyuan mengangkat kepalanya dan tertawa tanpa ragu. Lalu, apakah itu berarti dia satu generasi dengan putraku? Kalau begitu, aku pamannya. Sambil berbicara, ia menatap Wei Changfeng. Xiao Feng, cepat beri salam pada paman. Chen Qiusan dan Hu Renyu juga ikut bersenang-senang. Saya paman kedua Anda. Saya pamanmu yang ketiga. Anak bodoh, cepatlah berteriak. Kalau kamu berteriak, kamu akan dapat permen. Paman ketiga punya angpau di sini. Tatapan dingin Wei Changfeng menyapu mereka. Karena kalian semua mencari kematian, jangan salahkan aku. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Sekelompok orang yang berdiri di belakangnya menyatakan kesetiaan mereka. Rumah lelang Tokugawa saya bersedia maju dan mundur bersama Tuan Wei. Data cahaya bintangku bersedia maju dan mundur bersama Tuan Wei. Teknologi Chaoyang saya bersedia maju dan mundur bersama Tuan Wei. Suara semua orang sangat keras dan jelas, dan mereka tampak sangat mengejutkan. Ini termasuk Gou Xin dari rumah lelang Tokugawa dan Jiang Hongxuan dari Starlight Data. Sebelumnya, mereka masih waspada terhadap Chen Qiusan dan Hu Renyu. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar bahwa Wei Changfeng telah menaiki kapal keluarga Ye, mereka tidak ragu lagi. Dengan dukungan keluarga Ye, mengapa mereka takut pada rumah lelang Sotheby dan daftar orang kaya Hurun? Itu berbeda dari aura Wei Changfeng. Di pihak Ye Feng, mereka siap menghadapi kematian. Luo Jingyuan dan yang lainnya tahu bahwa musuh mereka adalah keluarga Ye, keluarga terbesar kedua di Yang Cheng. Menjadi musuh pihak lain tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Namun, mereka tetap teguh mendukung Ye Feng. Mereka tidak mundur sama sekali. Ketika Gou Xin, Jiang Hongxuan, dan yang lainnya melihat ekspresi mereka, tawa mereka menjadi lebih buas. Senang rasanya bisa mengikuti Wei Changfeng dan meminjam kekuatannya. Tepat ketika mereka merasa kemenangan sudah dalam genggaman mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara seorang pria datang dari luar ruangan pribadi. Siapa yang sombong sekali? Padahal tidak ada satupun dari mereka. Kalau begitu, sekalian saja aku yang masuk. Begitu dia selesai berbicara, pintu ruang pribadi itu langsung terbuka. Zhao Fulin perlahan masuk.
Cara orang ini tampil sungguh terlalu genit. Dia memiliki gaya rambut berkilau dan disisir ke belakang, dan sepasang kacamata hitam di hidungnya. Dia sedang menghisap rokok di mulutnya dan mengenakan jaket anti-angin hitam. 6 pengawal yang kuat berdiri di kedua sisi. Begitu dia masuk, bahunya bergetar dan jaketnya melorot. Pengawal di belakangnya bereaksi cepat dan segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Dalam hal temperamen, dia sangat berhati-hati. Luo Jingyuan dan yang lainnya sangat gembira saat melihatnya. Mereka sudah bertekad untuk mati. Mereka siap bertarung sampai mati bersama pihak lain. Mereka tidak menyangka Zhao Fulin akan tiba-tiba muncul. Dengan putra mahkota keluarga nomor 1 di Yang Cheng, mengapa mereka takut pada keluarga Ye? Adapun Wei Changfeng dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah drastis. Mengapa Zhao Fulin tiba-tiba terlibat? Dan dari apa yang dia katakan tadi, dia tampaknya berdiri di pihak Ye Feng. Bagaimana dia terlibat dengan Ye Feng? Jika mereka benar-benar membiarkan putra mahkota keluarga nomor 1 di Yang Cheng terlibat, itu akan buruk. Wei Changfeng merenungkan kata-katanya dan menatap Zhao Fulin. Tuan Zhao, apa maksud Anda? Zhao Fulin mengabaikannya. Ia berjalan ke arah Ye Feng dan menepuk bahunya. Ku bilang, kamu sial banget. Kamu keluar buat makan terus digigit anjing. Ekspresi Wei Changfeng berubah lagi. Mereka tidak menyangka pihak lain akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Begitu mereka datang, mereka langsung memanggil anjing dan bertengkar hebat. Ye Feng tak kuasa menahan senyum getir. Aku sedang makan enak, tapi tiba-tiba sekelompok anjing gila menerkam dan ingin menggigitku. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Kalau begitu salahkan aku, oke. Kau datang ke wilayahku, tapi aku tidak melindungimu dengan baik. Aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan sekarang. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk untuk mengambil sebotol anggur dan melemparkannya ke Wei Changfeng. Aku beli jam tangan tahun lalu. Beraninya kau menindas adikku. Apa kau sudah bosan hidup? Bab 542 Mungkinkah kedua orang ini kecanduan kata-kata pria? Tidak seorang pun menyangka Zhao Fulin akan tiba-tiba bertindak. Untungnya, Wei Changfeng bereaksi cepat dan segera memiringkan kepalanya untuk menghindar, tetapi wajahnya masih berlumuran anggur merah. Jiang Hongxuan, yang berdiri di belakangnya, tidak seberuntung itu. Botol anggur merah menghantam kepalanya dan hancur. Cairan merah mengalir di dahinya. Entah itu darah atau anggur. Tanda seru. Meski sakitnya luar biasa, dia tidak berani bersuara. Karena yang memukulnya adalah Zhao Fulin. Pewaris keluarga Zhao, keluarga nomor 1 di Yang Cheng, dapat dengan mudah menghancurkannya dengan jentikan jari kelingkingnya. Wajah Wei Changfeng berkedut. Zhao Fulin, kau keterlaluan. Dia adalah bos Changfeng Real Estate dan tokoh terkenal di Yang Cheng. Bahkan kepala keluarga Zhao akan bersikap sopan padanya. Dan Zhao Fulin, anak orang kaya ini, bahkan tidak peduli dengan aturan dan mulai berkelahi, membuatnya kehilangan muka. Zhao Fulin menatapnya dengan jijik. Kau benar-benar menindas adikku. Aku membantunya membalas dendam, apa salahnya? Wei Changfeng menahan amarahnya. Ini urusan pribadi antara aku dan Ye Feng. Sebaiknya kau tidak ikut campur. Zhao Fulin tidak menunjukkan ekspresi apapun. Masalah pribadi. Bukankah kau hanya mencoba menindas saudaraku dengan angka-angkamu? Apa yang kau pura-pura lakukan? Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini hari ini. Zhao Fulin, apa kau benar-benar pikir aku takut padamu? Kau mungkin tidak tahu siapa yang berdiri di belakangku, kan? Senyum mengejek tersungging di wajah Zhao Fulin. Aku sudah mendengarnya saat aku masuk. Bukankah itu keluarga Ye? Bahkan tuanmu harus bersikap hormat di hadapanku, dan kau, seekor anjing, berani menggonggongku. Kau percaya aku akan mematahkan kakimu? Wei Changfeng melihat pihak lain tidak terpengaruh oleh bujukan maupun paksaan, jadi ia mengangguk penuh kebencian. Baiklah, karena kau bersikeras ikut campur dalam masalah ini, kita lihat saja nanti. Setelah berkata demikian, dia langsung berdiri dan berjalan keluar. Dan mereka yang meneriaki Ye Feng sebelumnya juga mengikutinya keluar dengan sedih. Wei Changfeng mengerutkan kening dan berbalik menatapnya. Apa lagi yang kau inginkan? Zhao Fulin menatapnya. Kau merusak suasana makan malam kakakku. Kau mau pergi tanpa minta maaf. Wei Changfeng melirik Ye Feng dengan jijik. Kau ingin aku minta maaf padanya? Dia tidak pantas. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Zhao Fulin tiba-tiba menamparnya. Ayah! Tamparan keras itu membuat semua orang gemetar. Semua orang menatap Zhao Fulin dengan tak percaya. Wei Changfeng adalah orang penting di dunia bisnis, tetapi dia ditampar di depan umum. Jika masalah ini tersebar, pasti akan menimbulkan kegemparan di seluruh dunia bisnis Yang Cheng. Wei Changfeng menutupi wajahnya dan menatap Zhao Fulin.
Kamu berani memukulku? Zhao Fulin tersenyum. Aku akan menamparmu. Kalau kamu keras kepala, aku akan menamparmu lagi. Wei Changfeng mengepalkan tangannya erat-erat, berharap ia dapat segera mencekik pihak lain hingga mati. Namun, saat dia memikirkan keluarga besar di belakang pihak lain, dia mulai merasa sedikit malu. Dia terus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak bertindak gegabah. Apa maumu? Tanyanya sambil menggertakkan gigi. Zhao Fulin menatapnya. Apa kau tuli? Aku sudah bilang untuk minta maaf padanya. Kau dengar aku sekarang. Wei Changfeng ragu sejenak dan mempertimbangkan untung ruginya. Pada akhirnya, dia berjalan ke Ye Feng dan perlahan membungkuk. Tuan Ye, saya minta maaf atas tindakan gegabah saya hari ini. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang yang hadir kembali tercengang. Tuan Wei yang arogan benar-benar menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Bukankah ini terlalu memalukan? Itu bahkan lebih memalukan daripada tamparan Zhao Fulin. Dia sudah mengucapkan kata-kata kasar itu, tetapi sekarang dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Di mana Tuan Wei akan menaruh wajahnya? Bibir Ye Feng mengerut. Aku tidak akan menerima permintaan maafmu, tapi kau bisa pergi sekarang. Mendengar jawabannya, semua yang hadir semakin tercengang. Orang ini bahkan lebih buruk dari Zhao Fulin. Apa maksudnya dengan dia bisa tersesat? Wei Changfeng adalah orang penting di industri real estate. Apa kau benar-benar memperlakukannya seperti anjing? Wei Changfeng merasa sangat terhina. Dapat dikatakan bahwa ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dideritanya sepanjang hidupnya. Dia ingin menguliti Ye Feng dan Zhao Fulin hidup-hidup. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa bertindak gegabah sekarang. Dia harus merencanakan dengan hati-hati dan menunggu kesempatan yang tepat. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Tatapan mata Zhao Fulin perlahan menyapu para antek. Dan kalian anjing-anjing, apa kalian juga menggonggongi saudaraku tadi? Apa kalian perlu aku ingatkan apa yang harus kalian lakukan? Gou Xin dan yang lainnya gemetar ketakutan. Mereka buru-buru membungkuk dan meminta maaf kepada Ye Feng. Tuan Ye, maafkan saya, kami salah, mohon maafkan kami. Mereka begitu menyesal karena usus mereka akan berubah menjadi hijau. Kalau saja mereka tahu bahwa Ye Feng mendapat dukungan Zhao Fulin, mereka tidak akan berani menjadi musuhnya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Ye Feng melambaikan tangannya seperti sedang mengusir lalat. Pergilah, jangan mengganggu pemandangan di sini. Semua orang bergegas keluar ruangan seolah-olah mereka telah diampuni. Luo Jingyuan dan yang lainnya menatap Zhao Fulin dan Ye Feng dengan ekspresi rumit. Mereka tidak menyangka hubungan mereka berdua begitu baik. Zhao Fulin tahu bahwa Wei Changfeng didukung oleh keluarga Ye, tetapi dia masih berani mendukung Ye Feng. Dia bahkan menamparkan wajahnya di depan umum dan memaksanya untuk meminta maaf. Hal ini menyinggung pihak lain hingga mengakibatkan kematian. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Wei Changfeng membencinya setengah mati. Di masa depan, mereka pasti akan bertarung sampai mati. Jika dia melakukan ini pada Ye Feng, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman baik, kan? Mungkinkah kedua orang ini bersama? Bab 543 Langit Berubah di Yangcheng. Liu Ling menyaksikan seluruh proses kekuatan Zhao Fulin dan tidak dapat menahan diri untuk menarik Lu Xiaoya ke samping. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Kalau kamu tahu Zhao Fulin akan datang, kamu tidak perlu meneleponku. Lu Xiaoya menggaruk kepalanya dengan canggung. Aku takut dia tidak akan sanggup mengatasinya. Liu Ling tak kuasa menahan diri untuk menepuk dahinya. Masih ada sesuatu yang tak bisa ditangani oleh putra mahkota keluarga nomor 1 di Yangcheng. Kau bercanda. Lu Xiaoya tersenyum canggung. Bukankah aku cemas saat itu? Aku tidak terlalu memikirkannya. Tanda seru tanda seru. Liu Ling tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Selama ini menyangkut kakak Ye Fengmu, IQ-mu akan turun. Lu Xiaoya tersipu dan menundukkan kepalanya. Liu Ling menatap Ye Feng dengan rasa ingin tahu. Tapi dia memang sangat kuat. Dia baru saja datang ke Yangcheng dan sudah kenal begitu banyak orang penting. Bagaimana dia bisa melakukannya? Mereka bukan satu-satunya yang berbicara tentang Ye Feng. Sekarang, seluruh hotel Nanjiang membicarakan masalah ini. Terutama ketika mereka melihat Wei Changfeng dan yang lainnya melarikan diri dengan putus asa, hal itu membuat orang-orang yang makan di restoran itu menganga lebar karena terkejut. Apa itu Wei Changfeng? Apa aku berhalusinasi? Kenapa mereka terlihat menyedihkan seperti itu? Benar sekali. Saya Wei Changfeng dari Changfeng Real Estate. Orang-orang di belakangnya juga CEO dari berbagai perusahaan besar. Banyak sekali orang penting. Kenapa mereka begitu menyedihkan?
Terutama Wei Changfeng, separuh wajahnya masih merah dan bengkak. Saya baru saja mendengar dari seorang pelayan bahwa Wei Changfeng baru saja ditampar di depan umum di ruang pribadi. Dia bahkan berlutut dan meminta maaf. Ada apa? Apa kau bercanda? Siapa yang berani menamparkan wajah Wei Changfeng? Dan dia bahkan berlutut untuk meminta maaf. Meminta maaf kepada siapa? Saya mendengar bahwa dia ditampar oleh Zhao Fulin dari keluarga Zhao dan dipaksa berlutut dan meminta maaf kepada seorang pemuda. Apa-apaan? Zhao Fulin memukul Wei Changfeng. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Kenapa? Kudengar Wei Changfeng menindas saudara Zhao Fulin. Zhao Fulin sedang membantu saudaranya. Ya ampun, saudara macam apa ini? Beraninya kau memukul Wei Changfeng. Karena kau berani menyinggung orang penting seperti Wei Changfeng, kau pasti dalam bahaya, kan? Kurasa Wei Changfeng tidak akan bisa menerima ini begitu saja dan akan memikirkan cara untuk membalas dendam. Memangnya kenapa kalau dia tidak bisa menelannya? Orang yang memukulnya adalah putra mahkota keluarga Zhao. Beranikah dia menyinggung seluruh keluarga Zhao? Benar sekali. Masalah ini pasti akan membuat heboh seluruh Yang Cheng. Aku akan mempostingnya di WeChat Momentsku dulu dan pamer. Aku akan mengirim satu juga. Berita tentang Zhao Fulin yang menamparkan Wei Changfeng di depan umum karena saudaranya menyebar seperti api di dunia bisnis Yang Cheng. Kejadian itu langsung menyebabkan gempa bumi berkekuatan 12 skala Richter. Baik Zhao Fulin maupun Wei Changfeng, keduanya adalah tokoh terkenal di Yang Cheng. Sekarang, Zhao Fulin menamparkan Wei Changfeng di depan umum untuk membantu temannya. Semua orang hampir ternganga. Selain berseru kaget, semua orang juga mulai memperhatikan karakter utama peristiwa ini. Ye Feng. Meskipun banyak orang telah mendengar namanya, namun sebagian besar orang beranggapan bahwa ia menang atas Niu Sidun hanya karena keberuntungan. Baru pada kejadian inilah nama itu muncul kembali di mata semua orang. Baru pada saat itulah semua orang memiliki pemahaman baru tentang kekuatan pemuda ini. Dia baru saja tiba di Yang Cheng, namun dia sudah menyebabkan keributan besar. Tampaknya situasi di Yang Cheng akan berubah. Ye Feng dan yang lainnya kembali ke kamar mereka. Sementara itu, Bos Lei yang bertugas di perbatasan Zenan segera memerintahkan bawahannya untuk menyingkirkan meja perjamuan dan menyiapkan meja baru dengan meja perjamuan terbaik. Sebelumnya, Chen Qiusan dan Hu Renyu sangat menghormati Ye Feng. Meskipun dia sangat terkejut, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Lagi pula, orang-orang yang datang ke perbatasan Zenan setiap hari semuanya adalah orang-orang terkenal, dan bahkan ada beberapa orang penting yang hebat, jadi dia tidak terkejut. Sampai dia mengetahui bahwa Zhao Fulin telah menamparkan Wei Changfeng di depan semua orang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah sangat meremehkan kekuatan pemuda ini. Oleh karena itu, sikapnya menjadi lebih hormat. Mereka kembali ke kamar pribadi. Ye Feng ingin membiarkan Zhao Fulin duduk di kursi utama. Namun, Zhao Yulin tidak mau, jadi dia mendorongnya ke kursi utama dan duduk di samping. Melihat adegan ini, sikap Bos Lei terhadap Ye Feng menjadi lebih hormat, sampai-sampai dia membungkuk pada Ye Feng. Sebenarnya, dia bukan satu-satunya. Luo Jingyuan dan yang lainnya juga terkejut. Meskipun mereka terkejut bahwa Zhao Fulin membela Ye Feng, namun, mereka semua mengira itu adalah bentuk perhatian dari seorang kakak kepada adiknya. Namun sekarang, melihat sikap Zhao Fulin terhadap Ye Feng, muncul sedikit rasa hormat. Hal ini membuat mereka sedikit bingung. Bahkan seorang taipan real estate seperti Wei Changfeng hanya bisa dipukul dan dimarahi oleh putra mahkota keluarga terbesar di Yang Cheng. Dia sungguh-sungguh menghormati Ye Feng. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Tampaknya kepentingan Ye Feng di hati Zhao Fulin jauh lebih besar dari yang mereka duga. Setelah berjuang bersama-sama melawan musuh yang kuat, perasaan setiap orang terhadap satu sama lain jelas semakin dalam. Suasana saat makan pun menjadi lebih harmonis. Setelah 3 putaran anggur, Ye Feng meletakkan sumpitnya dan menatap Zhao Fulin. Kakak Zhao, kamu terlalu menyinggung Wei Changfeng hari ini. Zhao Fulin mendengar ini dan bibirnya menunjukkan ekspresi jijik. Terus kenapa? Apa yang bisa dilakukan Changfeng Real Estate? Ketika Luo Jingyuan dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk mengangkat alis. Kekuatan mereka hampir sama dengan Wei Changfeng, atau bahkan lebih buruk. Jika Changfeng Real Estate hanya bisa digambarkan sebagai biasa, bagaimana dengan mereka? Bahkan tidak sebagus yang remeh. Zhao Fulin meletakkan sumpitnya. Aku tidak khawatir tentang Wei Changfeng, tapi keluarga Ye di belakangnya mungkin agak merepotkan. Ye Feng tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Bukankah keluarga Ye klan terbesar kedua di Yang Cheng? Secara logika, kekuatan mereka sedikit lebih lemah daripada keluarga Zhao Mu. Apa kau pikir kau takut pada mereka? Zhao Fulin tak kuasa menahan senyum getir. Kalau dulu,
aku bahkan tak akan menatap mata mereka, tapi sekarang berbeda. Bab 544 Tuan Tua Zhao dalam kondisi kritis. Ye Feng bisa melihat ada sesuatu yang dipikirkan Zhao Fulin. Ia semakin penasaran. Apa maksudmu dengan waktu yang berbeda? Keluarga Ye telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan kehadiran Ye Cheng dari generasi muda. Dia bukan orang biasa. Minat Ye Feng terusik. Luar biasa sekali. Zhao Fulin menyesap anggur dan melanjutkan, anak ini sudah jenius dalam berbisnis sejak kecil. Konon, saat usianya 12 tahun, ia memulai bisnis dengan modal 20.000 yuan. Dalam waktu kurang dari sebulan, ia berhasil meraup lebih dari 5 juta yuan. Ye Feng sedikit terkejut. Menghasilkan 5 juta di usia 12 tahun. Bukankah itu terlalu berlebihan? Luo Jingyuan menimpali, sama sekali tidak berlebihan. Dia kemudian menggunakan 5 juta yuan itu sebagai investasi. Sebelum lulus SMA, dia sudah memiliki aset ratusan juta. Liu Ling juga menimpali, dan dia sangat tampan. Banyak sosialita di Yang Cheng adalah penggemar beratnya. Bahkan Hu Renyu pun tak kuasa menahan diri untuk ikut menimpali. Lagi pula, dia masih sangat muda. Dia hanya setahun lebih tua dari kakak Ye, tapi dia sudah mengambil alih bisnis keluarga Ye. Kalau saja tidak ada kesalahan besar, dia pasti akan menjadi kepala keluarga Ye di masa depan. Ye Feng mendengarkan mereka memperkenalkan Ye Cheng satu persatu, memujinya seolah-olah dia salah satu dari sedikit orang di dunia. Ia tak bisa menahan diri untuk melirik mereka. Agar kalian semua memujinya, sepertinya Ye Cheng ini benar-benar jenius. Aku sangat ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. Zhao Fulin menepuk bahunya. Aku juga menantikannya. Kalian berdua jenius yang langka, tapi aku tidak tahu siapa yang lebih berbakat. Lu Xiaoya yang berada di samping buru-buru berkata, Ye Feng memang jenius. Dia memulai dari nol. Lagi pula, Ye Cheng itu mendapat dukungan dari keluarganya, jadi titik awalnya berbeda. Liu Ling mengangguk cepat. Ya. Kakakmu Ye Feng memang yang terbaik, oke. Lu Xiaoya tersipu dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Ye Feng tersenyum canggung dan menatap Zhao Fulin lagi. Sekalipun Ye Cheng ini jenius, dengan kekuatan keluarga Zhao Mu, kau tidak perlu takut padanya, kan? Zhao Fulin hanya bisa menghela napas. Ini terutama karena kesehatan ayah saya yang kurang baik selama 2 tahun terakhir. Koneksi dan sumber daya keluarga kami semua diurus oleh ayah saya. Jika sesuatu terjadi pada ayah saya, keluarga Zhao pasti akan sangat menderita. Mendengar ucapannya, Ye Feng tak kuasa menahan rasa khawatir. Karena keluarga Zhao sedang dalam situasi sulit, seharusnya kau tidak turun tangan membantuku tadi. Zhao Fulin agak kesal. Apa yang kau bicarakan? Kau saudaraku. Kau ditindas. Sebagai saudaramu, bagaimana mungkin aku hanya diam saja? Kalau kau berkata begitu lagi, jangan anggap aku saudaramu. Ye Feng buru-buru mengangkat gelas anggurnya. Maaf, aku salah. Aku tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu lagi. Zhao Fulin merasa puas. Para tamu dan tuan rumah menikmati hidangannya. Setelah makan, Ye Feng secara pribadi mengantar semua orang keluar dari restoran. Chen Qiusan dan Hu Renyu pergi satu demi satu. Sebelum Liu Ling pergi, dia mengambil inisiatif untuk bertukar informasi kontak dengan Ye Feng. Dia mengedipkan mata padanya. Tuan Ye, mari kita tetap berhubungan di masa depan. Dia sudah seksi, dan sekarang dia membuat ekspresi yang sedikit provokatif, itu membuat hati orang-orang berdebar kencang. Lu Xiaoya menggertakkan giginya karena marah. Aku akan menemani Liu Ling malam ini, jadi aku tidak akan kembali ke hotel. Setelah mengatakan ini kepada Ye Feng, dia mulai mengejar Liu Ling dan mulai bermain-main. Ye Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menoleh ke arah Zhao Fulin. Saudara Zhao, biar aku yang mengantarmu. Zhao Fulin melambaikan tangannya. Tidak perlu, aku punya sopir, kamu harus pulang dan istirahat lebih awal. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Aku tidak bisa memastikan tempat lain, tapi tidak ada yang tidak bisa kulakukan di Yang Cheng. Ye Feng pun bercanda, lalu kalau aku hanya mengambil seorang gadis dari jalanan dan berhubungan seks dengannya, apa kau bisa melindungiku? Zhao Fulin tertawa, tentu saja bisa. Saat kamu masuk, aku bisa memberitahu saudara-saudara di dalam untuk menghemat waktumu. Luo Jingyuan, yang berdiri di samping, juga tertawa terbahak-bahak. Saat mereka bertiga asyik mengobrol, ponsel Zhao Fulin tiba-tiba berdering. Setelah panggilan tersambung, dia tidak tahu apa yang dikatakan lawan bicaranya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Saudara Ye, Tuan Luo, saya khawatir saya harus pergi dulu. Ye Feng dan Luo Jingyuan dapat melihat bahwa ekspresinya berbeda. Saudara Zhao,
Apa yang terjadi? Ayah saya sakit kritis. Saya harus segera ke rumah sakit untuk menjenguknya untuk terakhir kalinya. Zhao Fulin memaksa dirinya untuk tenang, tetapi suaranya masih gemetar. Apa? Ye Feng dan Luo Jingyuan terkejut. Saat mereka sedang makan tadi, mereka bahkan menyebut-nyebut Tuan Tua Zhao. Mereka dapat mengetahui betapa pentingnya orang tua ini bagi keluarga Zhao. Mereka tidak menyangka dia akan tiba-tiba sakit kritis. Aku pergi dulu. Ingat untuk menelepon jika ada sesuatu, kata Zhao Fulin dan bergegas pergi. Tepat pada saat ini, pemberitahuan sistem terdengar di telinga Ye Feng. Sistem telah mendeteksi sistem navigasi, silakan berkendara 150 meter ke kanan di sepanjang jalan saat ini. Mendengar pemberitahuan sistem, Ye Feng tertegun. Mungkinkah kesempatan ini telah muncul pada Tuan Tua Zhao? Saudara Zhao, tunggu sebentar. Aku akan pergi bersamamu, katanya sambil menyusul Zhao Fulin. Apa yang akan kamu lakukan? Reaksi Zhao Fulin agak lambat karena dia menatapnya dengan tatapan kosong. Apa kau lupa? Aku juga tahu ilmu kedokteran, jadi aku bisa pergi dan melihat apakah aku bisa membantu, jawab Ye Feng buru-buru. Luo Jingyuan juga membelanya. Keahlian medis saudara Ye luar biasa. Dia mungkin sangat membantu. Zhao Fulin mengangguk. Kalau begitu, mari kita lakukan bersama. Setelah berkata demikian, ia memimpin jalan dan masuk ke dalam mobil MPV Mercedes-Benz. Ye Feng dan Luo Jingyuan tidak mengatakan apa-apa lagi dan duduk. Setelah mereka bertiga duduk, mobil MPV itu langsung melaju kencang menuju rumah sakit. Bab 545 tidak berusia 100 tahun, bagaimana kalau 300 tahun? Dalam perjalanan ke rumah sakit, Ye Feng mempelajari beberapa informasi tentang Tuan Tua Zhao dari Zhao Fulin. Tuan Tua Zhao bernama Zhao Yuesheng. Ia adalah seorang revolusioner tua. Semasa remaja, ia ikut serta dalam perang pembebasan dan perang melawan Amerika Serikat serta membantu Korea. Ia telah memberikan banyak kontribusi. Kemudian, ia pindah kembali ke rumah dan bekerja di pabrik peralatan mesin. Setelah dibuka kembali, Tuan Tua Zhao, yang berusia hampir 50 tahun, mulai berbisnis. Dia tidak menyangka lelaki tua itu begitu pandai berperang dan berbisnis. Dia seorang diri membangun keluarga Zhao menjadi keluarga nomor satu di Yangcheng. Ye Feng mendengarkan cerita legendaris Tuan Tua Zhao dan terdiam. Orang tua ini benar-benar orang yang garang. Mobil itu melaju sepanjang jalan menuju rumah sakit rakyat pertama Yangcheng. Sebelum mobil berhenti, Zhao Fulin sudah melompat keluar dari mobil. Ye Feng dan Luo Jingyuan buru-buru mengikutinya. Mereka bertiga pun menuju ke bangsal VIP. Sudah banyak anggota keluarga Zhao berkumpul di pintu bangsal. Melihat kedatangan Zhao Fulin, semua orang berkumpul di sekelilingnya. Fulin, orang tua itu sakit parah. Benar. Keluarga Zhao kita tidak bisa hidup tanpa Tuan Tua. Kalau tidak, keluarga ini akan hancur. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menunggu untuk melihat keluarga Zhao kita runtuh. Selama kita jatuh, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan memanfaatkan situasi ini. Kau punya banyak ide. Cepat pikirkan cara untuk menyelamatkan Tuan Tua. Zhao Fulin merasa pusing karena suara berisik itu dan langsung memarahi mereka. Kalian semua bertengkar karena apa? Minggir sana. Bagaimanapun, dia adalah pewaris pertama keluarga Zhao, dan dia masih memiliki sedikit sifat pencegah. Semua orang minggir. Zhao Fulin mendorong pintu hingga terbuka dan masuk dengan cepat. Dan navigasi Ye Feng baru saja berakhir, bangsal yang bersangkutan adalah bangsal Tuan Tua Zhao. Kesempatan ini tampaknya tertanam dalam benak Tuan Tua Zhao. Dia menyesuaikan suasana hatinya dan segera mengikutinya ke bangsal. Sudah banyak staf medis berjas putih berdiri di bangsal, menatap ranjang rumah sakit dengan ekspresi serius. Di ranjang tempat tidur terbaring seorang lelaki tua berambut putih yang hampir tidak bernapas. Bagaikan lilin yang tertiup angin, seakan-akan dapat padam kapan saja. Zhao Fulin bergegas ke tempat tidur. Ayah, ada apa? Jangan menakut-nakuti aku. Tatapan Tuan Tua Zhao sudah tidak fokus, dan dia tidak bereaksi. Zhao Fulin menatap dokter di sampingnya. Apa yang kalian lakukan? Cepat pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Seorang dokter pria parubaya berjas putih tak kuasa menahan desahan. Kami sudah mencoba semua metode, tapi orang tua itu sudah berada di dekat lampu yang kehabisan minyak. Saya khawatir. Zhao Fulin mencengkeram kerah bajunya dan menatapnya dengan mata merah. Apa maksudmu dengan lampu kehabisan minyak? Ayahku masih baik-baik saja pagi ini. Dia makan 3 roti sekaligus. Bagaimana mungkin dia kehabisan minyak? Kurasa kalian tidak kompeten. Dokter itu buru-buru melepaskan tangannya. Tuan Zhao, tolong tenang dulu. Tuan Zhao sedang sekarat. Kami sudah berusaha sebaik mungkin.
Zhao Fulin berteriak seperti orang gila, aku tidak mau mendengarkan omong kosong seperti ini. Apapun yang kau lakukan, kau harus menyelamatkan ayahku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan rumah sakitmu yang hancur. Tepat saat dia sedang melampiaskan kekesalannya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua di sampingnya berkata, sebenarnya, ada cara lain. Zhao Fulin tiba-tiba terbangun dan menoleh. Kamu. Ini Dr. Han Qi, dokter itu buru-buru memperkenalkan. Beliau datang ke rumah sakit kami hari ini untuk memandu kami dalam pekerjaan. Kebetulan, Tuan Tua Zhao sedang kritis, jadi beliau datang untuk memeriksanya. Zhao Fulin mendengarkan perkenalannya dan segera meraih lengan Dr. Han. Dr. Han, tolong selamatkan ayahku. Selama kau bisa menyelamatkannya, aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Tabib Suci Han mengenakan kaos putih dan memegang kipas pisang. Ia tampak seperti orang tua biasa yang sedang bermain catur di jalan. Tidak ada jejak dokter ilahi sama sekali. Mendengar permohonan Zhao Fulin, Tabib Han mengelus jenggotnya. Metode pengobatan biasa tidak efektif melawan Tuan Zhao, tetapi saya mendapatkan resep tradisional di masa muda saya. Saya tidak berani mengatakan itu efektif, tetapi mungkin saya bisa mencobanya dengan enggan. Zhao Fulin mengangguk seolah-olah sudah kehabisan akal. Tunggu apa lagi? Cepat dan coba saja. Tabib Han tampak gelisah. Hanya saja. Tapi apa? Cepat beritahu aku. Tabib Han menghela napas panjang. Bahan-bahan obat lain dalam resep tradisional ini memang biasa saja, tapi kita tetap butuh bahan dasar obatnya. Buku kedokteran apa? Beritahu aku, dan aku akan segera meminta seseorang mencarinya. Bahkan jika aku harus menggali tanah sedalam 1 meter di Yangcheng, aku pasti akan menemukannya untukmu. Tabib Han tak kuasa menahan senyum getir. Panduan pengobatan ini membutuhkan Lingzi setidaknya 100 tahun. Harta karun alami seperti ini hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan. Sekalipun punya uang, mungkin tak akan mampu membelinya. Tidak bisakah kita menggunakan herbal lain sebagai gantinya? Zhao Fulin duduk di tanah dengan putus asa. Karena ayahnya pernah terluka saat ia masih muda, ia harus minum obat sepanjang tahun setelah ia tua. Seiring berjalannya waktu, ia pun mulai memahami sedikit banyak tentang tanaman herbal Tiongkok ini. Belum lagi Lingzi yang berusia 100 tahun, bahkan menemukan Lingzi yang berusia 10 atau 20 tahun bukanlah tugas yang mudah. Mungkinkah ayahnya benar-benar tidak bisa lolos dari musibah ini? Seluruh keluarga Zhao dinafkahi oleh ayahnya. Setelah ayahnya meninggal dunia, keluarga Zhao pasti tidak akan bisa lepas dari nasib mereka. Belum lagi membantu Ye Feng melawan keluarga Ye, dia mungkin bahkan tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri saat itu. Mereka yang sudah lama mengincar keluarga Zhao pasti akan memanfaatkan situasi ini. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa putus asa. Mungkinkah nasib keluarga Zhao benar-benar sudah berakhir? Pada saat ini, suara Ye Feng terdengar dari belakang. Saya tidak punya yang berumur 100 tahun, tapi bagaimana dengan yang berumur 300 tahun? Bab 546 Siapa yang akan menolak kesempatan besar seperti itu? Apa katamu? Tabib ilahi Han menoleh ke arah Ye Feng. Ia tak bisa menahan cemberut. Saya bertanya-tanya, apakah Lingzi yang berusia 300 tahun itu aman? Ye Feng mengulangi kata-katanya. Ekspresi Tabib Han berubah semakin buruk. Kau bercanda. Lingzi berusia 100 tahun saja sudah harta karun yang langka. Bagaimana mungkin ada Lingzi berusia 300 tahun? Zhao Fulin juga berkata, Saudara Ye, saya sedang tidak ingin bercanda dengan Anda saat ini. Melihat keduanya tidak percaya, Ye Feng segera mengeluarkan kantong kain dari sakunya dan mengeluarkan segenggam irisan Lingzi kering. Saya tidak bercanda. Saya benar-benar punya Lingzi berusia 300 tahun di sini. Semua orang di bangsal menatap kosong ke arah irisan Lingzi di tangannya, sesaat lupa untuk bereaksi. Benarkah ada Lingzi berusia 300 tahun? Dan dia bahkan mendapat yang besar. Apakah ini lelucon? Tabib Han adalah yang pertama bereaksi. Ia bergegas menghampiri dan mengambil sepotong Lingzi dari tangannya untuk memeriksanya dengan saksama. Zhao Fulin buru-buru mengikutinya dan menatap Tabib Han dengan gugup. Ini. Apakah ini benar-benar Lingzi berusia 300 tahun? Tangan Tabib Han mulai gemetar. Ini benar-benar Lingzi berusia 300 tahun. Benarkah? Sungguh luar biasa. Ketika dia mengatakan ini, semua staf medis yang hadir sangat terkejut. Mereka tahu betul harga Lingzi. Bahkan Lingzi yang berusia 100 tahun dapat dianggap tak ternilai harganya. Lagi pula, benda ini sekarang berada di ambang kepunahan. Sekalipun punya uang, tak akan ada yang bisa membelinya. Dan pemuda ini benar-benar mengeluarkan Lingzi berusia 300 tahun. Ini adalah Lingzi berusia 300 tahun. Itu benar-benar harta yang tak ternilai harganya.
Dokter Dewa Han, dengan Lingzi berusia 300 tahun ini, akankah ayahku terselamatkan? Ya. Tabib Han buru-buru mengangguk. Kalau Lingzinya berumur 100 tahun, peluang keberhasilanku mungkin hanya 20%. Tapi dengan Lingzi berumur 300 tahun ini, peluangnya setidaknya 50%. Zhao Fulin sangat gembira. Ayahnya sudah berada dalam kondisi seperti itu. Sangat jarang baginya memiliki peluang 50% untuk menyelamatkan ayahnya. Memikirkan hal ini, dia langsung meraih lengan Ye Feng dengan penuh semangat. Kakak Ye, terima kasih, terima kasih. Kaulah yang menyelamatkan keluarga Zhao kami. Ye Feng juga menepuk pundaknya. Saudara Zhao, jangan terlalu sopan padaku. Aku masih punya puluhan kilogram Lingzi berusia 300 tahun ini di rumah. Kalau kurang, aku akan kembali ke Zonghai untuk mengambilnya sekarang. Puff. Suaranya gemetar. Setiap bagian dari Lingzi berusia 300 tahun ini tak ternilai harganya, bahkan lebih berharga daripada emas. Dan pemuda ini benar-benar punya puluhan kilogram. Ini adalah pertunjukan kekayaan yang mencolok. Namun, ia tak sempat terkejut. Ia buru-buru menulis resep di meja dan menyerahkannya kepada seorang perawat. Ia juga memberikan sepotong Lingzi. Segera resepkan obat sesuai resep ini dan rebus sebelum mengirimkannya. Perawat itu tidak berani lalai dan buru-buru keluar sambil membawa resep. Sambil menunggu sup obat, Tabib Han tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada Ye Feng dengan rasa ingin tahu tentang asal-usul Lingzi ini. Ye Feng tidak menyembunyikan apapun. Ia menceritakan proses mendapatkan Lingzi tersebut. Setelah mendengar ini, Tabib Suci Han terdiam cukup lama. Keberuntungan sahabat kecil Ye sungguh luar biasa. Kita bisa mendapatkan harta karun alam seperti itu hanya dengan mendaki gunung. Ye Feng tersenyum rendah hati. Keberuntunganku selalu baik. Tabib Han menatapnya penuh arti. Teman kecil Ye membawa ramuan obat yang begitu mahal. Mungkinkah kau juga ahli dalam pengobatan? Ye Feng melambaikan tangannya. Aku tidak bisa bilang aku ahli, aku hanya belajar sedikit sendiri. Dokter Ilahi Han tertarik. Belajar sendiri. Kamu tahu di mana titik akupuntur kuci? Ye Feng tahu bahwa dia sedang mengujinya. Dia dengan tenang menunjuk titik akupuntur kuci di sikunya. Di sini. Tabib Han mengangguk puas. Lalu, tahukah kau di meridian mana dari 12 meridian titik akupuntur kuci berada? Meridian usus besar tangan Yang Ming. Apa gunanya? Ini memiliki efek membersihkan panas, menghilangkan sindrom eksterior, dan mengeruk meridian. Tabib Suci Han mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut dan Ye Feng menjawab semuanya dengan lancar. Lumayan, lumayan. Bisa belajar sampai sejauh ini dengan belajar mandiri, sepertinya bakatmu memang sangat tinggi. Tabib Suci Han mengelus jenggotnya dan menatapnya sambil tersenyum. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku menerima murid. Melihatmu hari ini, aku sungguh menyukaimu. Ketika staf medis yang hadir mendengar ini, mereka semua terkejut. Mendengar maksud tersirat dari Dokter Ilahi Han, dia benar-benar akan menerima seorang murid saat itu juga. Sejauh ini, Dokter Ilahi Han telah menerima 3 murid. Setiap muridnya telah menjadi tokoh terkenal di dunia medis. Dengan statusnya di bidang medis, ada banyak sekali orang yang ingin menjadi muridnya. Namun, standarnya dalam menerima murid selalu sangat ketat. Selain karakter, pemahaman, ketekunan, ketulusan, dan sebagainya sangat penting. Pada saat ini, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk menjadikan pemuda ini sebagai muridnya. Semua orang langsung memandang Ye Feng dengan iri. Bukankah keberuntungan orang ini sungguh tak terduga? Zhao Fulin juga sangat senang. Ia segera menarik lengan Ye Feng. Saudara Ye, apa yang kau lakukan? Jarang sekali Tabib Ilahi Han berbicara. Cepat dan akui dia sebagai gurumu. Dia tahu betul seberapa tinggi status Tabib Suci Han di dunia medis dan seberapa luas koneksinya. Jika dia benar-benar bisa menjadi muridnya, itu tentu akan menguntungkan Ye Feng. Bahkan Tabib Suci Han sendiri memandang Ye Feng dengan penuh harap. Untuk dapat menerima murid yang begitu bangga, perjalanan ini bisa dibilang berharga. Semua orang yang hadir tidak menyangka Ye Feng akan menolaknya. Siapakah yang akan menolak kesempatan sebesar itu, kecuali mereka orang bodoh. Tetapi yang tidak disangka-sangka semua orang adalah setelah mendengar perkataan Tabib Suci Han, Ye Feng tidak menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun di wajahnya. Maaf, aku tidak bisa menjadikanmu sebagai tuanku. Bab 547. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda seorang dokter ajaib? Saat Ye Feng mengatakan ini, ekspresi semua orang membeku. Mereka mengira mereka salah dengar dan saling bertanya. Apa aku salah dengar? Apa dia baru saja menolak Tabib Suci Han? Kau tidak salah dengar. Dia memang menolak niat baik Tabib Suci Han. Apa dia gila? Apa dia tidak tahu siapa Tabib Ilahi Han?
Ini benar-benar kesempatan yang datang dari surga. Dia malah menolaknya begitu saja. Bukankah anak ini terlalu bodoh? Dokter Ilahi Han mengambil inisiatif untuk menerima murid adalah kesempatan yang diimpikan banyak orang. Dia malah menolaknya. Bodoh. Dia mungkin tidak tahu siapa yang dia tolak, kan? Ini Dokter Ilahi Han, orang paling top di dunia medis. Aku tak percaya apa yang kudengar. Bagaimana mungkin seseorang sebodoh itu? Bahkan tabib suci Han sendiri tak percaya. Kau tidak mau jadi muridku. Zhao Fulin juga menarik lengan baju Ye Feng. Saudara Ye, bagaimana mungkin kau menolak kebaikan Dokter Ilahi Han? Cepat setujui. Namun, ekspresi Ye Feng masih sama. Pertama-tama, saya harus berterima kasih atas apresiasi Anda terhadap saya. Namun, keterampilan medis yang saya pelajari bersifat mandiri, dan saya khawatir tidak sesuai dengan filosofi Anda. Karena itulah saya tidak berani menggunakan nama murid Anda. Itu akan merusak reputasi Anda. Mohon maafkan saya. Ia berbicara dari lubuk hatinya karena keterampilan medis kitab suci kantong hijau yang diajarkan oleh sistem tersebut memang merupakan sistem yang mandiri, sangat berbeda dari pengobatan tradisional Tiongkok lainnya. Jika dia mengakui tabib suci Han sebagai gurunya sekarang, dia perlu mempelajari serangkaian teori lainnya. Mereka berdua mungkin akan mengalami konflik besar. Daripada itu, lebih baik menolaknya langsung. Namun, kata-katanya terdengar agak terlalu arogan di telinga orang lain. Apa yang dia bicarakan? Apa maksudnya dengan ketidakcocokan? Apa dia pikir kemampuan medisnya sudah melampaui tabib Dewa Han? Ya ampun, kok bisa ada orang sombong banget sih? Kalaupun kamu mau nolak, kamu harus cari alasan yang lebih baik. Masih berani bilang punya sistem sendiri. Orang yang belajar sedikit sendiri berani bilang punya sistem sendiri. Aku benar-benar kasihan pada tabib Dewa Han. Kenapa dia bisa jatuh cinta pada pria sombong seperti itu? Tabib Han juga mengerutkan kening. Ia tidak menyangka pemuda ini begitu sombong. Namun dia langsung merasa lega. Bagaimanapun, ia adalah seorang tabib suci yang dihormati. Karena pihak lain tidak mau, ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kamu orang pertama yang menolakku, jadi aku tidak akan memaksamu. Zhao Fulin tak dapat menahan diri untuk mendesah. Adik kecil Ye ini terlalu keras kepala. Sekalipun Anda tidak berencana untuk mempelajari keterampilan medis dari tabib suci Han, tidak ada salahnya untuk bisa mendapatkan jaringan koneksinya yang luas. Mengapa dia harus membuat semua orang begitu canggung? Saat itu, perawat yang tadi pergi merebus obat telah kembali sambil membawa sebuah toples keramik. Seharusnya isinya ramuan herbal yang sudah direbus. Dokter Ilahi Han pertama-tama mengambil sendok dan menyendok sedikit untuk mencicipinya. Setelah memastikan tidak ada yang salah, pria itu mengangguk. Berikan pada Tuan Tua Zhao. Perawat itu segera membawa guci porselen itu ke tempat tidur dan mulai menyuapi Tuan Tua Zhao dengan obatnya. Zhao Fulin bergegas mendekat dan menatap ayahnya. Staf medis lainnya segera berkumpul dan mengamati kondisi pasien dengan saksama. 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Setelah beberapa sendok obat, wajah Tuan Tua Zhao secara ajaib menjadi merah padam. Bukankah ini terlalu ajaib? Ternyata benar-benar membaik secara nyata. Dokter Ilahi Han memang Dokter Ilahi Han. Bukankah efek obat ini terlalu mujarab? Hari ini wawasan saya benar-benar luas. Sungguh luar biasa. Jika aku bisa belajar dari Dokter Ilahi Han, aku bersedia memperpendek umurku 10 tahun. Kita tidak punya kesempatan ini lagi. Tidak seperti sebagian orang, yang jelas punya kesempatan tapi tidak tahu bagaimana menghargainya. Beberapa staf medis mengobrol di antara mereka sendiri, mereka tidak lupa mengejek Ye Feng. Zhao Fulin dan seluruh keluarga Zhao juga sangat gembira. Itu adalah berita yang sangat menggembirakan bagi mereka bahwa sang master tua dapat pulih. Setidaknya krisis keluarga Zhao teratasi sementara. Keluarga Zhao adalah keluarga nomor 1 di Yangcheng, dan status mereka tidak tergoyahkan. Namun saat semua orang gembira, hanya Ye Feng yang mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Wajah Tuan Tua Zhao merah sekali. Sepertinya dia tidak membaik. Sepertinya dia mengalami penyumbatan. Sebelum Dokter Ilahi Han bisa mengatakan apapun, staf medis sudah menegurnya. Apa kau benar-benar berpikir kau seorang tabib dewa? Apa kau bahkan lebih pintar dari tabib Dewa Han? Aku belum pernah melihat orang sesombong itu sebelumnya. Beraninya dia menunjuk jari di depan tabib Dewa Han. Bukankah ini pamer di depan seorang ahli? Beraninya seorang amatir otodidak mempertanyakan tabib suci Han. Dasar bodoh dan tak kenal takut. Bagaimana ini bisa sesak? Menurut saya, jelas sudah membaik. Jangan bicara omong kosong kalau tidak mengerti. Bukan hanya staf medis, bahkan keluarga Zhao pun tidak tahan lagi. Sialan.
Nggak bisa ngomong yang baik-baik. Benar. Apa gunanya bagimu jika terjadi sesuatu pada Tuan Tua? Dia teman Fulin. Tidak bisakah kau lebih berharap? Kalau bukan karena Lingzi yang kau berikan, aku pasti sudah mengusirmu dengan sapu. Zhao Fulin memelototi mereka. Tidak akan ada yang mengira kalian bisu kalau tidak bicara. Baru pada saat itulah orang-orang itu diam, tetapi tatapan mereka ke arah Ye Feng masih dipenuhi dengan permusuhan. Zhao Fulin menoleh ke arah Ye Feng. Saudara Ye, apakah kamu salah lihat? Kurasa kulit ayahku memang jauh lebih baik. Ye Feng tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ia menatap wajah Tuan Tua Zhao sejenak dan tiba-tiba berseru, berhenti memberinya makan. Cepat hentikan. Sambil berbicara, dia buru-buru merebut toples porselen dari tangan perawat. Tabib Han sudah menahannya setengah hari, dan kini ia akhirnya tak sanggup lagi. Ia hendak membuka mulut untuk memarahinya. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tuan Tua Zhao, yang awalnya dalam keadaan setengah sadar, tiba-tiba membuka matanya. Bab 548 menurutku orang ini gila. Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir ketakutan. Siapakah yang mengira bahwa Tuan Tua Zhao, yang kulitnya baru saja membaik, tiba-tiba akan mengalami perubahan seperti itu? Setelah muntah darah, Tuan Tua Zhao jatuh kembali ke tempat tidur. Wajahnya berubah pucat pasi. Sementara itu, fluktuasi monitor jantung di samping semakin tenang. Cepat, selamatkan dia. Ekspresi wajah tabib suci Han berubah drastis saat dia buru-buru berteriak ketakutan. Beberapa dokter di sampingnya bergegas maju dan melakukan CPR pada Tuan Tua Zhao. Zhao Fulin dan seluruh keluarga Zhao ketakutan. Siapakah yang mengira bahwa secercah harapan yang baru saja mereka lihat akan segera berubah menjadi keputusasaan? Seorang wanita berusia 40 tahun tiba-tiba menyerang Ye Feng dengan gila. Ini semua salahmu. Dasar sial. Kembalikan nyawa paman keduaku. Zhao Fulin menariknya. Apa kau gila? Apa yang kau lakukan? Apa hubungannya ini dengan saudara Ye? Mata wanita itu merah. Aku curiga ada yang salah dengan Lingzinya. Dia pasti dikirim musuh untuk mencelakai keluarga Zhao kita. Aku akan melawannya sampai mati. Sambil berbicara, dia terus berlari maju. Zhao Fulin tak tahan lagi dan menamparkan wajahnya. Saudara Ye hanya mengambil ramuan obat berharga untuk mengobati ayahku karena kebaikan. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menyebarkan rumor dan mencemarkan nama baik ayahku? Wanita itu menutupi wajahnya yang terbakar dan berkata dengan enggan, jika bukan karena masalah dengan ramuan obatnya, mengapa situasi paman kedua berubah drastis? Zhao Fulin menoleh ke arah Tabib Ilahi Han. Tabib Ilahi Han, ada apa? Pada saat ini, Tabib Ilahi Han juga sedikit linglung. Aku juga tidak tahu. Secara logika, ini seharusnya tidak terjadi. Zhao Fulin terus bertanya. Pada saat ini, monitor jantung tiba-tiba mengeluarkan bunyi bip panjang. Itu juga menunjukkan bahwa jantung Tuan Tua Zhao telah berhenti berdetak. Ini tidak diragukan lagi merupakan hukuman mati bagi keluarga Zhao. Wajah Zhao Fulin dan yang lainnya berubah. Dokter Ilahi Han, cepatlah dan pikirkan sesuatu. Ayahku tidak boleh mati. Tabib Han menatap mereka dengan linglung. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Tuan Tua Zhao sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Zhao Fulin mendengar ini dan pikirannya menjadi kosong. Sementara itu, anggota keluarga Zhao sudah menangis. Mereka dapat membayangkan bahwa begitu lelaki tua itu meninggal, keluarga Zhao akan langsung runtuh. Kekuatan-kekuatan yang mengincar mereka dengan tamak pasti akan memanfaatkan situasi ini dan memecah belah keluarga Zhao. Akhir dari keluarga Zhao sudah dekat. Dibandingkan dengan keluarga Zhao, Tabib Suci Han menderita pukulan telak. Meskipun Tuan Tua Zhao sudah putus asa, dia hanya berusaha sekuat tenaga dan tidak memiliki banyak harapan. Namun, Tuan Tua Zhao baru meninggal setelah meminum obatnya. Dia tidak dapat lari dari tanggung jawab ini. Dia menghela napas panjang dan berbalik menatap Zhao Fulin. Tuan Zhao, persiapkan pemakaman Tuan Tua Zhao. Zhao Fulin menutup telinga terhadap kata-katanya. Pikirannya kosong. Ia tidak bisa mendengar atau melihat apapun. Ia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Pikirannya kacau dan dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pada saat ini, Luo Jingyuan tiba-tiba berkata, Saudara Ye, apakah kamu punya ide? Kalimat ini bagaikan sinar cahaya yang menyinari ruangan gelap gulita. Zhao Fulin menatapnya. Apa katamu? Kamu bilang Saudara Ye punya cara. Luo Jingyuan menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Kau harus bertanya pada kakak Ye tentang ini. Aku tidak berani mengatakan apapun. Tapi jantung ayahku sudah berhenti berdetak, dan kakak Ye lah yang menyelamatkannya. Ketika dia mengatakan hal ini, semua orang yang hadir tercengang. Ada apa ini? Apa ini lelucon?
Jantungnya sudah berhenti berdetak. Bagaimana dia bisa diselamatkan? Kau membual tanpa draft. Bukankah ini agak berlebihan? Apa kau benar-benar berpikir kita semua bodoh? Kok bisa ada yang namanya kebangkitan? Kayaknya kamu kebanyakan nonton film horor, iya. Mustahil. Ini sama sekali tidak sesuai dengan akal sehat medis. Meskipun semua orang berkata mereka tidak mempercayainya, mereka tetap menatap Ye Feng, mencari jawaban. Saudara Ye, apakah kamu benar-benar punya cara? Meskipun Zhao Fulin merasa kata-kata Luo Jingyuan agak tidak dapat dipercaya, dia masih berpegang teguh pada harapan terakhirnya. Ye Feng menundukkan kepalanya untuk memeriksa kondisi Tuan Tua Zhao. Aku hanya bisa mencoba, tapi aku tidak punya banyak harapan. Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka terbelalak tak percaya. Meskipun dia berkata bahwa dia hampir tidak akan mencoba, itu sudah cukup untuk membuat orang merasa tidak percaya. Detak jantungnya sudah berhenti. Apakah masih ada harapan baginya untuk menyelamatkan hidupnya? Sekelompok staf medis mulai mengejeknya lagi. Kurasa orang ini gila. Dia bisa ngomong apa saja, tapi masih mau coba-coba. Dia kan sudah mati. Mana mungkin dia mau coba-coba? Dia tidak mungkin benar-benar ingin menghidupkan kembali orang mati, kan? Apa dia pikir dia seorang Zenith Heaven Golden Immortal? Dia bahkan bisa menolak Dokter Ilahi Han. Coba pikirkan, apakah ini sesuatu yang akan dilakukan orang normal? Kalau begitu, kami bisa mengerti. Bukankah dia orang gila? Jangan rawat pasiennya. Biar kami periksa kamu dulu. Bukan hanya mereka. Bahkan tabib Dewa Han pun tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Teman kecil Ye, sebaiknya kau jangan buang-buang tenagamu. Tuan Tua Zhao sudah meninggal, jadi jangan sia-siakan jasadnya. Ye Feng mengabaikan kata-kata mereka. Setelah memeriksa kondisi Tuan Tua Zhao, ia mengambil kembali toples keramik dan menuangkan sisa sup ke dalam mulutnya. Kemudian, dia cepat-cepat mengeluarkan sekantung jarum perak dan mengangkat pakaian Tuan Tua Zhao. Jari-jarinya dengan cepat menusukkan jarum perak ke titik akupuntur Yongquan, Taixi, dan Yingu milik guru Tua Zhao. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tubuh Tuan Tua Zhao dipenuhi jarum perak. Setelah melakukan semua ini, kaki Ye Feng menjadi lemas dan dia hampir terjatuh. Zhao Fulin buru-buru membantunya berdiri. Kakak Ye, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Akupunkturnya sudah selesai. Sisanya tergantung pada keberuntungan guru tua itu. Ye Feng menyeka keringat di dahinya. Wajahnya sangat pucat, seolah-olah baru saja mengalami pertempuran besar. Bab 549. Sudahkah Anda memberi makan hati nurani Anda pada anjing? Ketika staf medis di bangsal melihatnya seperti ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk berbisik satu sama lain. Apa perlu capek-capek begitu? Bukankah itu cuma akupuntur? Kamu malah berkeringat deras karena kelelahan. Kurasa tubuhnya terlalu lemah. Lebih baik dia disuntik dulu. Hahaha, aku juga berpikir begitu. Dia tidak berpikir Tuan Tua Zhao akan bangun dengan beberapa jarum, kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada keterampilan medis seperti itu di dunia ini? Lagi pula, saya melihat teknik akupunkturnya sangat canggung. Sekali lihat saja, saya tahu dia masih pemula. Lagi pula, dia otodidak. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan mahasiswa berprestasi lulusan sekolah kedokteran? Orang awam yang baru belajar beberapa hari berani menyombongkan diri. Lucu sekali. Saat semua orang menertawakannya, tabib sucihan menatap kosong ke arah jarum perak. Seperti kata pepatah, orang luar menonton pertunjukan, sementara orang profesional menonton triknya. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan pengobatan Tiongkok, jadi dia jauh lebih berwawasan daripada orang lain. Meskipun teknik akupuntur Ye Feng masih sedikit berkarat, titik akupuntur yang dipilihnya masih baru. Ada beberapa titik akupuntur yang tidak diduganya, tetapi jika dipikirkan baik-baik, titik-titik itu tampak sangat indah. Dilihat dari cara dia menggunakan jarum, itu pasti bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh orang awam yang belajar sendiri. Dia mulai mengamati Ye Feng dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah benar-benar ada seorang jenius yang tak tertandingi di dunia ini? Waktu berlalu perlahan. Tuan Tua Zhao, yang terbaring di ranjang rumah sakit, tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Zhao Fulin tampak tidak sabar. Ia menatap Ye Feng. Kakak Ye, kenapa ayahku belum bangun? Cepat pikirkan caranya. Ye Feng mengangkat bahu. Aku tidak punya pilihan lain, aku hanya bisa menyerahkannya pada takdir sekarang. Mendengar ini, hati Zhao Fulin kembali jatuh ke dasar. Apa itu takdir? Bukankah itu berarti peluangnya sudah sangat tipis? Keluarga Zhao meledak lagi. Apakah dia bisa diselamatkan atau tidak, beri aku jaminan saja. Apa maksudmu dengan membiarkan takdir berjalan sebagaimana mestinya? Benar.
Kau memberi kami harapan, dan sekarang kau menyuruh kami menyerahkannya pada takdir. Apa kau tidak mempermainkan kami? Dia tidak punya bulu di mulutnya dan tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Seharusnya kita tidak percaya omong kosongnya tadi. Bagaimana Fulin bisa punya teman seperti itu? Dia pembohong. Aku nggak percaya beberapa jarum suntik bisa menyelamatkan seseorang. Kamu pikir kita ini anak 3 tahun? Aku melihatnya. Cukup. Zhao Fulin tiba-tiba meraung dan menatap mereka dengan dingin. Saudara Ye sudah berusaha sebaik mungkin hari ini dan bahkan mengeluarkan lingzi berharga untuk dikonsumsi tuan tua. Lagi pula, dia sudah menjelaskan dengan sangat jelas tadi bahwa dia hanya berusaha dengan enggan. Kapan dia menjamin bisa menyelamatkan orang tua itu? Di sisi lain, kau bukan hanya tidak tahu bagaimana caranya bersyukur, tapi kau juga terus-terusan mengucapkan kata-kata sarkastis di sini. Apa hati nuranimu sudah diumpankan ke anjing? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghukummu hanya karena ayahku sudah meninggal? Semua orang di keluarga Zhao terdiam setelah dimarahi olehnya. Mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Setelah lelaki tua itu meninggal, Zhao Fulin pasti akan mengambil alih sebagai kepala rumah tangga. Siapa yang berani memprovokasi dia saat ini? Zhao Fulin tidak membuang waktu lagi. Ia berbalik dan menepuk bahu Ye Feng. Kak Ye, jangan dimasukkan ke hati. Aku tahu kau sudah berusaha sebaik mungkin. Ayahku. Mungkin ini takdir. Aku tidak menyalahkanmu. Kakak Zhao. Zhao Fulin menghela napas dan menoleh ke keluarga Zhao. Persiapkan pemakamannya. Semua orang dari keluarga Zhao berjalan ke tempat tidur dengan wajah muram dan hendak mendorong tubuh lelaki tua itu. Pada saat ini, jari-jarinya tiba-tiba bergerak. Tabib Han kebetulan melihat kejadian ini dan buru-buru menghentikan semua orang. Ia lalu melangkah maju dan menempelkan jarinya pada denyut nadi lelaki tua itu. Ini, bagaimana ini mungkin? Sesaat kemudian, dia tampak seperti melihat hantu. Dokter Ilahi Han, ada apa? Zhao Fulin menatapnya dengan bingung. Tuan Tua Zhao, dia. Sebelum tabib suci Han dapat menyelesaikan kalimatnya, mereka mendengar bunyi bip samar dari monitor jantung. Jantung Tuan Tua Zhao mulai berdetak lagi. Semua orang yang hadir membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Kebangkitan. Kelompok staf medis saling memandang dan melihat kengerian di mata masing-masing. Bagaimana mungkin? Jantung Tuan Tua Zhao jelas-jelas berhenti berdetak tadi. Bagaimana mungkin dia hidup kembali? Apa aku melihat hantu? Ini terlalu menakutkan. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan mempercayainya bahkan jika kau memukuliku sampai mati. Ini benar-benar tak pernah terjadi. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang terjadi? Ini tidak masuk akal. Berbeda dengan keraguan mereka, anggota keluarga Zhao sudah melompat kegirangan. Detak jantung Tuan Tua sudah pulih. Detak jantung Tuan Tua sudah pulih. Ya ampun, aku tak percaya mataku. Orang tua itu ternyata masih hidup. Ini sungguh keajaiban. Orang mati bisa hidup kembali. Sepertinya nasib keluarga Zhao kita belum berakhir, mereka telah mengembalikan Tuan Tua kepada kita. Syukurlah. Keluarga Zhao ku terselamatkan. Zhao Fulin tertegun dan tidak dapat kembali sadar. Meskipun tidak ada seorang pun yang lebih menginginkan ayahnya hidup kembali selain dia, tetapi ketika momen itu benar-benar tiba, dia benar-benar merasa itu tidak nyata. Dia takut semua ini hanya ilusi. Sampai Ye Feng menghampirinya dan menepuk pundaknya. Selamat, saudara Zhao, sepertinya orang tua itu tidak ditakdirkan untuk mati. Zhao Fulin akhirnya bereaksi dan berlutut di tanah. Saudara Ye, atas nama seluruh keluarga Zhao, terima kasih atas kebaikan Anda. Keluarga Zhao kami tidak akan pernah melupakannya. Pada saat ini, anggota keluarga Zhao juga bereaksi dan segera berlutut. Terima kasih, Tuan Ye, atas kebaikan Anda yang luar biasa. Keluarga Zhao tidak akan pernah melupakannya. Adegan ini terlalu mengejutkan. Semua staf medis yang hadir tercengang. Mampu membuat orang-orang dari keluarga nomor 1 di Yang Cheng berlutut bersama, Tuan Ye ini terlalu hebat, bukan? Kalau sampai tersiar kabar, bukankah tanah akan dipenuhi rahang? Bab 550 Guru, mohon terimalah busur muridku. Ye Feng terkejut, dan segera membantu Zhao Fulin berdiri. Saudara Zhao, tolong jangan seperti ini. Saya hanya melakukannya di jalan. Zhao Fulin begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Mungkin ini bukan apa-apa bagimu, tapi bagi kami, ini adalah bantuan yang sangat besar. Mulai sekarang, keluarga Zhao kami akan mengikuti jejakmu. Jika ada yang berani menindasmu, keluarga Zhao kami tidak akan tenang sampai mati. Anggota keluarga Zhao di belakangnya juga mengangguk setuju. Ye Feng hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Tuan Tua Zhao yang sedang koma, perlahan membuka matanya.
Semua orang dari keluarga Zhao bergegas datang. Ayah, ayah, sudah bangun. Suara Zhao Fulin bergetar seiring air mata mengalir keluar. Tatapan tuan tua Zhao awalnya agak kabur, tetapi segera kembali cemerlang. Berapa umurmu? Kenapa kamu menangis seperti ini? Orang tua itu memarahinya begitu dia membuka mulutnya. Namun, Zhao Fulin tidak marah, malah sangat gembira. Dulu ketika ayahnya memarahinya, dia selalu tidak menanggapinya dengan serius dan malah sedikit mengeluh dalam hati. Namun, setelah kejadian itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa dimarahi ayahnya yang sudah tua setiap hari juga merupakan suatu kebahagiaan. Semangat tuan tua Zhao pulih dengan sangat cepat. Bukan saja wajahnya memerah, tetapi dia juga berbicara dengan percaya diri. Kelihatannya dia tidak baru saja berjalan mengelilingi gerbang neraka. Tuan Zhao, kami perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Anda untuk melihat bagaimana kondisi tubuh Anda pulih. Seorang dokter berjalan cepat dan berbicara dengan hormat kepada tuan tua Zhao. Baiklah, kalian lanjutkan saja dan periksa. Tuan tua Zhao sangat kooperatif. Ye Feng mendekat untuk mencabut jarum perak dari tubuhnya. Para dokter kemudian mengeluarkan sejumlah peralatan dan melakukan pemeriksaan seluruh tubuh pada tuan tua Zhao. Pada akhirnya, mereka sampai pada suatu kesimpulan yang mengejutkan. Tuan tua Zhao sangat sehat. Ia bahkan lebih kuat daripada sebelum pingsan. Ia telah pulih seperti kondisinya 5 tahun lalu. Ketika mereka menerima berita ini, semua orang yang hadir tercengang, terutama Dr. Ilahi Han dan staf medis lainnya. Mereka semua terkejut. Keterampilan medis gila macam apa ini? Dia tidak hanya menyelamatkan orang yang jantungnya berhenti berdetak, tetapi dia juga pulih dengan sangat baik. Ketika mereka melihat Ye Feng lagi, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ye, Dr. Ilahi Ye, apa nama teknik akupuntur yang baru saja kamu gunakan? Tabib Ilahi Han tiba-tiba mengubah cara bicaranya kepada Ye Feng. Ia menatap Ye Feng dengan tulus. Dr. Ilahi. Mendengar namanya, Ye Feng merasa sedikit canggung. Panggil saja aku Ye Feng. Aku tidak berani dipanggil Dr. Ilahi. Teknik akupuntur ini disebut 12 jarum bintang terbang. Efek utamanya adalah mengaktifkan Yuan Qi dan mengeruk meridian. Tabib Han mendengarkan dengan saksama dan sesekali mengangguk. Kalau begitu, bisakah kau mengajariku teknik akupuntur ini? Ketika Ye Feng mendengar permintaannya, ia berada dalam posisi yang sulit. Ini. Dr. Ilahi Han segera bereaksi. Dokter akan menyimpan keterampilan unik mereka untuk diri mereka sendiri dan tidak akan pernah membagikannya kepada orang lain. Permintaannya memang agak mendadak. Dr. Ye, jangan salah paham. Saya baru saja melihat keterampilan medis yang luar biasa dan ingin sekali memahaminya. Kalau Anda merasa ini sulit. Ye Feng melambaikan tangannya. Saya tidak menyembunyikan apapun. Saya sudah mengatakan bahwa keterampilan medis saya adalah sebuah sistem tersendiri. Ini sangat berbeda dari teori medis Tiongkok lainnya. Jika Anda ingin mempelajari teknik akupuntur ini, Anda harus mulai dari teori dasar. Tabib Suci Han buru-buru mengangguk. Aku bersedia menjadikanmu guruku dan belajar dari dasar-dasarnya. Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang yang hadir tercengang. Ada apa? Tabib Suci Han ingin mengangkat Tuan Ye ini sebagai gurunya. Apa aku salah dengar? Seberapa terhormatkah status Tabib Suci Han di dunia medis? Dia benar-benar ingin mengakui seorang pemuda sebagai gurunya. Apa kau bercanda? Jika masalah ini sampai terbongkar, pasti akan menimbulkan kehebohan di seluruh dunia medis. Dr. Ilahi Han punya banyak murid di dunia ini. Bagaimana seharusnya murid-murid dan murid-murid agungnya menyapa Tuan Ye ini ketika mereka bertemu dengannya nanti? Grandmaster, apakah menurutmu dia akan setuju? Tentu saja. Jika dia benar-benar menerima Tabib Ilahi Han sebagai muridnya, bukankah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia medis di masa depan? Ya, statusnya pasti akan naik seiring dengan pasang surutnya, dan itu akan sangat tinggi. Tapi dia memang punya kemampuan. Lagi pula, dia bisa menyelamatkan orang yang jantungnya berhenti berdetak. Kemampuan medisnya sungguh mengerikan. Dan yang lebih menakjubkan lagi, dia masih sangat muda, dan dia bahkan belajar secara otodidak. Luar biasa, ya. Anda harus mengakui bahwa ada semacam kejeniusan di dunia ini yang bisa dengan mudah memiliki prestasi yang tidak akan pernah bisa Anda capai seumur hidup Anda. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat, tetapi ekspresi Ye Feng tetap sama. Dr. Ilahi Han, jangan bercanda. Kau sudah begitu tua dan memiliki status yang begitu tinggi di dunia medis. Bagaimana kau bisa mengakuiku sebagai gurumu? Namun, Tabib Suci Han sangat keras kepala. Usia dan status apaan? Aku hanya tahu bahwa yang berprestasi adalah guru. Keterampilan medismu lebih baik dariku, jadi kau layak menjadi guruku. Guru, terimalah hormatku.
Sambil berbicara, dia hendak berlutut di depan semua orang. Ye Feng terkejut, dan buru-buru mengangkatnya. Tabib Han, kau tidak bisa melakukan itu. Aku tidak akan pernah menerimamu sebagai muridku. Jika kamu tidak menerimaku, aku tidak akan bisa bangun. Dokter Ilahi Han memiliki sifat keras kepala dan bersikeras untuk berlutut. Ye Feng tidak punya pilihan selain meminta bantuan Zhao Fulin. Zhao Fulin segera berhenti tersenyum dan berbalik menatap ayahnya. Ayah, ini adikku yang baik, Ye Feng. Dia menyelamatkan hidup ayah kali ini. Ketika Tuan Tua Zhao mendengar ini, dia segera turun dari tempat tidur dan berjalan di depan Ye Feng. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Dokter Ilahi Ye. Sambil berkata demikian, dia pun berlutut ke arah Ye Feng. Ye Feng buru-buru menggunakan tangannya yang lain untuk menopangnya. Apakah ada kesalahan? Yang satu lagi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.